Halo gengs, kembali lagi di podcast kita kali ini ya. Dari kemarin podcast kita sudah bahas topik yang tentang algoritma backtracking gitu ya. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membawakan topik nih yang cocok buat anak muda dan penasaran tentang teknologi gitu ya. Jadi topik kali ini adalah tentang algoritma branch and bound. Nah, kedengarannya rumit ya, tapi tenang aja. Kita bahas dengan cara santai dan mudah dipahami gitu. Gua juga di sini nggak sendiri loh. Sudah ada 2 tamu spesial narasumber. Yang pertama ada Mas Diandre, seorang mahasiswa yang paham di materi data science gitulah, dari Universitas 11 April. Nah, untuk Mas Diandre gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lalu juga saya berterima kasih ya karena udah diajak lagi ke sini gitu untuk podcast. Senang banget bisa sharing lagi hari ini. Oke. Gua juga di sini kita seneng banget gitu bisa kedapatan Mas Diandre ini bisa hadir di sini. Nah, dan juga yang kedua kita panggil lagi ada narasumber kedua kita yakni Mas Rangga Nabil Maulana gitu. Halo guys, halo. Yang jago di bidang teknis. Nah, untuk Bang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih, nggak sabar buat ngobrol bareng kalian di sini. Oke ya, langsung saja kita bahas terkait dengan algoritma branch and bound ini ya. Jadi ini termasuk algoritma yang sering dipakai buat nyelesain masalah-masalah optimasi. Tapi sebenarnya apa sih branch and bound itu? Dari Mas Diandre sendiri, apa sih algoritma branch and bound itu? Tentu, jadi algoritma branch and bound itu adalah metode pencarian solusi untuk masalah yang punya banyak kemungkinan solusi. Jadi intinya, kita coba membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan branch. Terus kita evaluasi setiap kemungkinan. Kalau ada cabang yang tidak menjanjikan, kita bound alias berhenti ngecek cabang itu. Gitu ya. Wah, kayaknya kedengarannya seperti strategi kerja cerdas gitu. Ya, jadi kita nggak buang-buang waktu nih ngecek opsi yang jelas nggak bakal berhasil gitu. Oke, tepat banget. Itu inti dari algoritma ini. Contohnya bayangin, kamu lagi main teka-teki nih. Ya. Nah, kamu coba beberapa jalan, tapi kalau sudah tahu jalannya salah, ya gak usah diterusin. Gitu. Buat apa gitu kan diterusin gitu kalau jalannya salah gitu kan? Ya, masuk akal sih. Tapi kalau gitu, Mas Rangga nih, masalah apa saja gitu ya yang biasanya diselesaikan dengan algoritma ini gitu? Banyak banget. Salah satunya yang paling terkenal adalah traveling salesman problem. Dimana kita harus cari rute terpendek untuk mengunjungi beberapa kota lain. Selain itu, algoritma ini juga sering dibilang di bidang seperti logistik, keuangan, bahkan dalam AI untuk nyari solusi. Terbaik diantaranya banyak kemungkinan sih dari situ. Emang menarik banget sih. Tapi kalau kita bandingin dengan algoritma lain nih, kayak yang sebelumnya nih di podcast sebelumnya kayak backtracking yang pernah kita bahas sebelumnya, apa sih perbedaannya dari Mas Diandre sendiri? Kalau perbedaannya ada di efisiensinya. Branch and bound lebih fokus buat nyari solusi optimal dengan memanfaatkan batasan tertentu. Jadi dia lebih hemat waktu dan sumber daya dibanding backtracking yang lebih eksploratif.
Oh, jadi Brands and Bone ini cocok banget nih buat masalah yang besar dan kompleks ya. Ya benar, karena kalau datanya terlalu banyak dan kita nggak punya strategi yang efisien, nanti proses pencarian solusinya bisa makan waktu yang lama banget. Walah, ternyata lama ya. Oke. Gua jadi makin paham lah sekarang gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, buat Mas Rangga nih, ada contoh nggak sih yang relatable buat anak muda gitu yang mungkin lagi belajar algoritma ini? Contoh, tentu saya punya contoh. Bayangin, kamu lagi nyusun jadwal kuliah nih, ada banyak nih ya Ya. pilihan mata kuliah, tapi kamu cuma bisa ngambil yang gak bentrok gitu. Nah, algoritma Brands and Bone bisa bantu nyari kombinasi jadwal terbaik dari situ. Wah, gua juga nggak kepikiran sih soal itu. Emang kayak keren banget gitu kalau dari pengalaman Mas Diandre, Mas Rangga ini. Kalau dari Mas Diandre nih, pernah nggak pakai algoritma ini di proyek nyata? Pernah ya, dan salah satunya yang paling menarik itu waktu kita ngembangin sistem pengiriman barang. Jadi kita harus cari rute terbaik untuk si kurir, tapi tetap memperhatikan waktu dan biaya. Brands and Bone sangat membantu buat kita ngecek semua kemungkinan rute tanpa membuang-buang waktu. Jadi tidak buang-buang waktu ya, biar nggak percuma. Wah, aplikasinya luas banget ya. Tapi gua penasaran gitu, apa tantangan terbesar waktu pakai algoritma ini gitu? Untuk tantangan terbesar adalah datanya yang besar. Kalau jumlah kemungkinan terlalu banyak misalnya, nanti prosesnya bisa tetap berat meskipun pakai Brands and Bone. Makanya sering digabung sama metode lain kayak heuristik buat lebih efisien. Heuristik? Waduh, kemarin juga sempat bahas ya heuristik, cuman gua jadi agak lupa lagi gitu. Nih, dari Mas Rangga bisa jelasin nggak sih heuristik itu apa? Bentar bang, minum dulu, haus bang. Oh ya, Kita itu silakan. Butuh minum dulu bro. Silakan. Kita itu karena supaya lancar gitu. Oke. Mau coba gak bro? Oke, tentu. Heuristik itu kayak petunjuk atau aturan praktis buat mempercepat pencarian solusi. Misalnya nih, kalau kita tahu rute tertentu pasti lebih pendek gitu kan. Nah, kita fokus di situ dulu. Jadi heuristik membantu Brands and Bone lebih fokus gitu. Dari itu. Oke. Jadi makin banyak cara nih buat bikin algoritma ini lebih efektif. Nah, sekarang gua mau bahas trivia nih. Katanya Brands and Bone ini dikembangkan buat menyelesaikan masalah-masalah bisnis di tahun sekitaran 1960-an lah. Betul nggak sih menurut Mas Diandre? Iya betul banget. Awalnya algoritma ini memang dipakai di bidang operasi riset buat nyelesain masalah optimasi bisnis. Tapi sekarang aplikasinya jauh lebih luas. Lebih luas. Wow. Ternyata algoritma ini udah lama banget ya. Tapi masih relevan gitu sampai sekarang. Nah, oh iya, gua mau nambah fun session nih. Kita main game kecil. Sebutin aplikasi Brands and Bone yang menurut kalian paling menarik, mulai dari Mas Rangga. Oke, aku pilih nih ya. Aplikasi buat merancang jaringan telekomunikasi. Jadi, algoritma ini dipakai buat nyari jalur sinyal yang paling efisien. Betulkah, Mas Diandre? Nah, jadi gimana Mas Diandre? Kalau aku sih buat desain interior, nyusun layout ruangan yang optimal sesuai kebutuhan klien. Bisa pakai algoritma ini juga. Oh, ternyata gitu ya. Keren banget sih emang. Nih, buat para penonton juga ya, buat para pendengar, buat teman-teman, kalau kalian punya ide aplikasi Brands and Bone yang unik, boleh banget nih share ke kita. Sebelum kita tutup ya, ada pesan atau tips nggak nih buat teman-teman dari masing-masing narasumber, dari Mas Diandre sendiri? Kalau pesan dari aku ya,
jangan takut sama istilah teknis gitu. Jadi mulai dulu lah itu dari contoh sederhana kayak traveling salesman problem. Terus pelajari juga konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya dulu ya. Kalau dari Mas Rangga nih, tipsnya seperti apa sih? Dari gua nih kan, pahami logika algoritmanya. Kalau kamu tahu kenapa Branch and Bond bekerja seperti itu, kamu bakal lebih mudah menerapkannya dari berbagai kasus. Dan jangan lupa, latihan adalah kuncinya untuk itu. Oke, latihan adalah kunci ya. Dari Mas Rangga nih emang bagus banget. Oke ya, buat teman-teman terima kasih banyak buat pesan-pesannya dari Mas Rangga, Mas Diandre yang sudah berbagi ilmu hari ini. Nah, buat teman juga ya, buat teman-teman, buat pendengar, buat penonton, kalau ada pertanyaan atau topik lain yang pengen dibahas nih, jangan ragu buat hubungi kita di media sosial kita ya. Link ada di bawah ya. Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di bawah. Di bawah. Oke, di bawah. Oke ya, sampai jumpa di episode berikutnya and stay curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu.